Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nubra Fadilah. Kali ini saya akan membahas tentang sel-sel, kendala, bentuk perlawanan, pihak yang terkait, dan penggolongan dalam perpajakan. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian tentang sel-sel pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Sel-sel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pemungutan pajak ini dapat dilakukan dengan sel-sel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama sel-sel nyata atau real, yang kedua sel-sel anggapan atau fiktif, yang ketiga sel-sel campuran. Sel-sel yang pertama yaitu sel-sel nyata. Sel-sel nyata ini merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk penghasilan pajak. Mengetahui dengan kondisinya demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian, atau disebut dengan sistem pemungutan pajak di belakang atau NEHEVI. Kelebihan sel-sel nyata ini yang pertama yaitu perhitungan didasarkan dengan penghasilan sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Adapun kekurangannya yaitu pajak dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan mudah. Apa akibatnya? Yang pertama yaitu wajib pajak dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi, sementara jumlah kas yang tersedia belum memadai. Yang kedua, setiap wajib pajak akan membayar pada akhir tahun, sehingga jumlah uang yang akan beredar akan terpengaruh. Kelebihan sel-sel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, yaitu sesuai dengan besaran pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Dengan demikian, penghasilan pajak yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem ini. Sedangkan kelemahan pajak adalah baru dapat dikenakan pada periode akhir tahun serta penghasilan real diketahui. Padahal pemerintah lebih dulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Yang kedua ada sel-sel fiktif. Jenis pemungutan pajak ini dapat didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sel-sel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarannya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulan sel-sel ini adalah pajak dapat dibayar selama 1 tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan sel-sel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan dengan keadaan sesungguhnya. Lalu yang ketiga yaitu ada sel-sel campuran. Jenis sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besar pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila kenyataannya besar pajak lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat menerima kembali lebihannya atau disebut direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan sel-sel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besaran pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari sel-sel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Lalu yang kedua yaitu ada kendala dalam pemungutan pajak. Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk
dan diberlakukan di Indonesia. Namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan setelah ini, yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Di samping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan lain sebagainya daripada membayar pajak. Lalu database yang masih jauh dari standar internasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan self-system assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu ada kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorupsi oleh sebagian dari pegawai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah, karena berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kendala lainnya yaitu peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang. Banyaknya pemungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Lalu ada lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang terbelit-belit, dan lain sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam menentukan pajak yang bersih dan berwibawa. Adanya perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Lalu apa saja bentuk perlawanan pajak tersebut? Yang pertama ada perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Lalu yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Yang pertama yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenakan untuk memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Lalu penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Lalu selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Berdasarkan Aviona, Santori, dan Marian tahun 2019, subjek pajak disebut juga dengan istilah unit pembayar pajak atau tax paying unit atau tax unit. Untuk membayar pajak terdiri dari orang pribadi, pasangan yang menikah, keluarga, entitas bisnis, dan sebagainya yang memperoleh penghasilan kena pajak. Untuk pembayar pajak, berkewajiban untuk membayar pajak dan menyetorkan pajak yang terhutang pada otoritas pajak. Undang-Undang PPH umumnya dikategorikan subjek pajak berdasarkan jenis person atau entitas dominan yang dilakukan dalam ketentuan domestik, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan kemitraan atau partnership. Bahkan di beberapa negara yang menganut common law, subjek pajak juga mencakup trust. Selain itu, terdapat pula di beberapa negara dalam UU PPH-nya secara khusus menyebutkan entitas lainnya seperti klub, perkumpulan, atau joint ventures, lembaga, dan lain sebagainya sebagai subjek pajak. Namun, jika mengikuti rumusan OECD dan United Nations, subjek pajak hanya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu orang pribadi dan badan. Rumusan OECD inilah yang diadopsi oleh banyak negara dalam menggolongkan subjek pajaknya. Lalu yang pembahasan kita yang terakhir yaitu penggolongan pajak. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak-pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Contohnya pajak penghasilan. Lalu pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya lebih dilimpahkan kepada orang lain dan hanya pada hal-hal tertentu saja. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jenis-jenis pajak pusat yaitu ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai. Lalu yang kedua yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada di tangan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pajak daerah terdiri atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Lalu pajak berdasarkan sasarannya, yang pertama yaitu pajak subjektif. Dalam buku pajak tahun 2013 karya Wirawan B. Ilyas dan Richard Barton, pajak subjektif ini adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah mengetahui keadaan subjeknya, barulah memperhatikan keadaan objektivitasnya sesuai dengan daya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Lalu yang kedua yaitu ada pajak objektif. Pajak ini adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya terlebih dahulu berupa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.